Terima kasih Anda menyaksikan Haji Outlook 2026 bersama saya Adisti Larasati. Tadi kita sudah melihat bersama ada paralaks soal tingkat kepuasan haji dari data BPS ini 88,46%, sangat memuaskan begitu. Saya ingin ke Pak Firman dulu. Pak Firman, ini menjadi tahun pertama Kementerian Haji dan Umroh melakukan pelaksanaan ibadah haji begitu ya. Tahun sebelumnya ini masih di bawah Kementerian Agama begitu. Nah, apa yang menjadi catatan Anda yang perlu ada perbaikan secara menyeluruh yang harus dilakukan? Jangan sampai ketika kemarin ada beberapa yang perlu ada kekurangan bisa diperbaiki di tahun ini. Kalau menurut Anda? Ya, yang pertama adalah setelah 75 tahun Kementerian Agama melayani penyelenggaraan ibadah haji di Republik ini, tahun 2026 ini kita akan mendapatkan pelayanan pertama dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Satu hal baik tadi kita mulai bahwasanya proses persiapan jauh lebih cepat. Karena memang Pak Menteri dan hadirin sekalian, sesungguhnya Saudi Arabia melakukan banyak perubahan untuk agar supaya persiapan haji jauh lebih matang dan lebih siap dari awal, yang disebut dengan timeline yang siapkan oleh Kementerian Haji Saudi Arabia. Dan kita alhamdulillah walaupun startnya agak belakang karena terbentuknya kementerian ini kan di bulan November ya. September Oktober ya, September Oktober. Sedangkan Kementerian Haji Saudi sudah mencanangkan proses persiapan haji semenjak tanggal 12 Zulhijjah tahun lalu. Nah, ini juga akan berulang pada tahun depan. Bahwa sesungguhnya persiapan haji untuk 2027 atau 1448 akan dimulai ketika 12 Zulhijjah. Artinya masih ketika berada di Mina, persiapan harus sudah dimulai. Nah, menjadi masukan kami adalah tentu karena kita terlambat kemarin memulai, kemampuan pelunasan jamaah sangat tergesa-gesa. Kemampuan pelunasan. Iya, karena waktu untuk diberi melunasin sangat pendek. Nah, kita berharap dalam kasus haji khusus ya dengan kuota 17.680 sampai dibuka kesempatan untuk melunasi 55.000 jamaah. Dan itu memang akibat kondisi kita pahami bahwasanya secara ekonomi khususnya kita cukup berat, makanya kemampuan jamaah melunasi agak berat. Namun jika disepakatin ada Komisi 8 di sini dan DPR, haji khusus kami lihatkan Pak Ketua untuk bisa diberikan fleksibilitas untuk proses, karena harga di haji khusus luar biasa. Kalau reguler tadi hanya membayar sekitar 52 juta, haji khusus 250 ke atas. Jadi perlu persiapan pendanaan yang cukup, dan kami berharap di haji khusus bisa dipisahkan prosesnya lebih awal lagi. Nah, walaupun nanti prosesnya kan ujung tahapan-tahapan selanjutnya bisa sama, namun bagi kami adalah di haji khusus bagaimana agar kuota ini bisa terpenuhi maksimal. Dan alhamdulillah tahun ini dengan segala keterbatasan kuota habis. Begitu Pak Menteri, luar biasa. Makasih support dan fasilitas dari Kementerian Haji yang luar biasa kan. Kuota habis. Padahal menjelang bulan Ramadan kami masih was-was. Masih ada PR sekitar cukup besar. Dan akhirnya bisa terpenuhi. Kan itu adalah gambaran salah satu kesusahan adalah kuota bisa dihabiskan. Nah, itu dan dia, Masya Allah ya. Dengan masa tunggu yang panjang dan banyaknya mengantri, kita harus bisa menghabiskan. Nah, untuk bisa memastikan kuota itu hasil dan persiapan sesuai dengan timeline disiapkan oleh Saudi Arabia, ini penting untuk kita mampu untuk memenuhi timeline disiapkan oleh Saudi Arabia. Kenapa? Karena jika salah satu tahapan tidak terpenuhi, kuota kita otomatis dikurangi. Dan mulai tahun 2026 ini di haji khusus kami masuk dalam sistem pelayanan bukan G2G. Sebelumnya kami masuk dalam pelayanan mutlak 100% di bawah Kementerian Agama, waktu itu tentunya dalam saat ini Kementerian Haji. Namun mulai tahun 2026 ini kami sudah semi private. Kuotanya dari pemerintah, namun prosesnya berdiri sendiri, tidak dengan Kementerian Haji Indonesia. Kami sudah menghadapi ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Haji Saudi Arabia, termasuk timelinenya, dan sudah menjadi pelajaran pada tahun 2025 ada beberapa negara karena tidak bisa memenuhi timeline yang sudah ditetapkan, kuotanya dipotong. Tentu kalau di Indonesia terjadi kuota tidak terpakai dengan dipotong mendapatkan penalti dari Saudi Arabia akan menjadi isu cukup besar. Sebagaimana salah satu negara kuotanya sampai dipotong 60.000 dipotong, dikurangi dari kuota yang harus berangkat, dan itu akan menjadi tantangan. Nah, hal ini yang menjadi masukan kami. Kita berharap sebagaimana Saudi sudah memulai proses haji tahun depan di awal
bulan haji, ya kita harapkan kita juga menyiapkan yang sama sehingga kita bisa memaksimalkan. Yang kedua adalah tentu persiapan akan jauh lebih baik. Sebagaimana kita ketahui syarat istitoah sangat ditekankan sekarang Pak Menteri, dan istitoah kesehatan itu bukan proses pendek, perlu waktu melakukan recovery kesehatan. Apalagi untuk calon jemaah haji yang kemudian lansia, itu yang kemudian harus benar-benar dipersiapkan betul. Akibat panjangnya antrian 26 tahun saat ini, otomatis menjadi lansia jemaahnya yang ngantri, Bu. Itu dia, kalau saya baru daftar haji tahun ini, Lansia. mau pensiun saya baru bisa haji begitu ya. Jadi ini perlu antisipasi yang lebih baik lagi sehingga secara istitoah kesehatannya dapat kita mampu. Nah itu dia yang harus menjadi perhatian dan masukan juga dari Pak Firman. Bagaimana kemudian Kementerian Haji merespon hal ini soal timeline? Ya memang seperti disampaikan Pak Firman tadi, kita memulai Kementerian Haji itu memulainya kita dibentuk September tanggal 8. Sementara timelinenya dimulai bulan Juni. Zulhijjah itu Juni ya. Juni. Artinya kita agak start terlambat. Tapi alhamdulillah kita berkejar-kejaran dengan waktu, kita koordinasi dengan Pak Firman dan kawan-kawan itu mungkin dianggap bersih tegang terus kita. itu dalam rangka untuk kita mengejar target, beliau mengejar target, tapi karena berbeda pandangan kadang-kadang seperti bersetegang. Tapi alhamdulillah kita semua dapat selesaikan. Itu yang pertama terkait dengan haji khusus. Kalau kita mengaca dengan berbagai masalah tahun lalu, visa yang sering menjelang berangkat belum dapat visa, bahkan sudah sampai asrama haji pun visa belum keluar. Alhamdulillah tahun ini sudah selesai. Kemudian beberapa jamaah kemarin tidak dapat kartu nusuk. Bahkan sudah di Saudi tidak dapat nusuk. Itu juga kita upayakan, kita selesaikan dengan cara kartu nusuk dibagikan di Indonesia sebelum keberangkatan. Kemudian seperti disampaikan Pak Marwan tadi, memang permasalahan itu pasti ada terus. Dan berpindah-pindah, berganti-ganti. Tapi judulnya tetap sama. Misalkan permasalahan di catering. Tapi catering yang mana itu berbeda lagi. Kalau misalkan tahun pertama permasalahan di cateringnya terlambat. Tahun berikutnya diperbaiki, udah nggak ada yang terlambat, tapi mungkin menunya agak kurang menarik. Gitu. Tahun berikutnya diperbaiki, sudah nggak terlambat, sudah menarik. Ada lagi permasalahan. Itu demikian juga di penginapan misalkan. Tahun kemarin penginapannya kurang bersih atau kurang diperbaiki, muncul lagi permasalahan tapi ya itu terus Mbak. Dan itu juga kita akan upayakan untuk bisa kita perbaiki setiap tahun. Oke, itu jawaban dari Kementerian Haji. Kalau Pak Marwan melihat ini bagaimana soal timeline tadi disebutkan, salah satunya adalah timeline soal pelunasan haji begitu. Ini kan juga menjadi tantangan juga bagi calon jemaah haji, Pak Marwan. Ya, Komisi 8 merasa senang juga dengan kebijakan Saudi yang sudah ada timeline itu. Jadi kan kita tinggal mengikuti. Kalau dulu kan tidak ada seperti itu. Betul. Jadi akhirnya molor dan lain-lain. Kalau sekarang sudah ada tahapan-tahapannya, kita tinggal ikuti saja. Nah, sekarang Komisi 8 melihat persiapan yang sudah dilakukan, sudah benar-benar tahap demi tahap sudah terjadi. Kita akan mencermati satu, kuota yang sudah terserap sekarang 203.000 yang reguler ini, dalam perjalanan haji selama ini ternyata setiap tahun masih ada hampir 2.000-an tidak terpakai. Karena pada saat mau berangkat ada yang meninggal, ada yang sakit, ada macam-macam. Di Undang-Undang Haji yang baru kita sudah membuatkan klausul itu boleh dipakai sepanjang masih bisa dilimpahkan ke pihak lain atau keluarga. Kalau sebetulnya Menteri Haji punya keberanian melimpahkan menjadi haji khusus dan mekanismenya diselesaikan di Saudi, pasal ini sudah memperbolehkan. Tapi belum diatur karena ya kita masih khawatir yang dulu lah kira-kira begitu. Trauma masih. Tapi ini tidak boleh disia-siakan. Ada 2.000 kuota tidak dipakai sementara orang menunggu 28 tahun. Itu tidak boleh. Jadi seperti apapun caranya kuota ini harus dipakai. Komisi 8 bergeser
sekarang akan mengikuti perjalanan ini, apa yang dilakukan oleh Menteri Haji tinggal berada di Saudi. Umpamanya mengenai hotel. Hotel juga sudah kita sepakati ada jarak. Jarak ini jarak ke haram atau jarak ke tempat-tempat ibadah. Ada dua hal, satu ke masjid, yang kedua ke tempat jumroh. Itu kita sebut jaraknya. Kami akan menguji besok di dalam pengawasan jarak hotel ini sudah sesuai keputusan atau tidak. Kemudian di dalam perjalanan selama ini selalu ada saja persoalan di hotel yang disepakati 4 orang dalam satu kamar, itu nanti tiba-tiba 6 orang dalam satu kamar. Itu kasihan, kita marah-marah mereka rombak, tapi begitu kita pergi. Nah ini yang diperlukan juga yang disebutkan tadi, persoalan kita selalu berubah. Tapi objeknya hotel, tapi bermacam-macam persoalannya. Tentu kami juga akan melihat lagi persiapan dan mengawasi mengenai catering. Catering tadi sudah disebutkan, ya ada kasus tahun lalu terlambat, tapi diperbaiki itu tinggal menunya yang kurang. Selesai ini tidak mencukupi, ya macam-macam. Ini tentu kita ikuti. Kemudian nanti di Arafah, Armusna, ini puncak hajinya. Pertama tahun lalu itu keterlambatan mengangkut jamaah dari hotel ke Arafah. Kami akan cek berulang-ulang nanti persiapan kita, karena beban ini kan tidak di Menteri Haji saja, karena akan ada pihak-pihak lain yang memberi layanan di Saudi. Kita akan turut serta nanti melihat busnya di mana, kemudian dipulkan di mana, bergeraknya bagaimana. Kita ikut membantu Kementerian Haji karena ini selalu berulang. Kalau kemarin berangkatnya yang menjadi persoalan, sebelumnya persoalannya ada di Musdalifah, tercecer. Jadi ini perlu kita persiapkan. Pasti akan ada tantangan-tantangan baru begitu ya, mulai dari jarak hotel begitu ya, ketika memang ada jarak yang terlalu jauh, bus juga kan terbatas begitu, ada bus tapi kemudian antriannya juga luar biasa, Masya Allah, Gus Irfan. Terus kemudian di Armusna, di Arafah, di Musdalifah, tenda, catering, kapasitas, kemudian juga ada toilet begitu ya, yang kemudian juga harus diperhatikan. Bagaimana menghadapi dan juga memitigasi ini, Gus Irfan? Ya, apa yang disampaikan Pak Marwan tadi memang seperti itu. Berbagai permasalahan baru, walaupun judulnya sama hotelnya, tapi permasalahan beda. Judulnya sama catering, masalahnya beda. Judulnya sama transport, tapi masalahnya beda-beda. Dan itu semua juga menjadi bagian dari mitigasi kita, persiapan kita. Kami selalu beruntung berkoordinasi terus dengan teman-teman Komisi 8 DPR. Kita berusaha meminimalisir berbagai permasalahan-permasalahan yang mungkin akan muncul di pelayanan haji kita tahun ini. Termasuk juga soal petugas haji, apakah memang ada penambahan dibanding di tahun sebelumnya di tahun ini atau seperti apa? Petugas haji jumlahnya sama, hanya saja komposisi agak berbeda. Petugas dari TNI Polri kita tambah, petugas perempuan juga kita tambah, dan persiapannya juga lebih intensif. Seperti yang kita tahu kemarin, kita asramakan 20 hari di asrama haji, kemudian kita isi dengan berbagai hal. Pertama, latihan fisik, karena haji adalah ibadah yang memerlukan fisik yang kuat. Kemudian disiplin, karena petugas haji kita harapkan mereka benar-benar disiplin. Ketiga adalah bonding. Bonding adalah supaya mereka yang akan bertugas di satu titik di sana sudah kenal sejak awal, sejak di tanah air, sehingga mereka bisa begitu ditugaskan sudah ada kedekatan, sudah bonding, sudah bisa bekerja sama. Berbeda dengan tahun lalu, mereka kenal aja baru di Saudi. Jadi ini salah satu yang terkait dengan komposisi tahun ini. Ada tagline-nya. Kalau kemarin adalah haji ramah lansia, haji ramah
berkebutuhan khusus. Tahun ini kita tambah dengan haji ramah perempuan. Haji ramah perempuan. Karena memang jamaah haji kita lebih banyak perempuan. Dan itu bukan sekedar tagline saja, tapi memang kita aplikasikan, kita tambah jumlah petugas haji perempuan. Tahun ini hampir 36% perempuan. Ini angka terbesar dalam sejarah haji kita. Kemudian termasuk petugas pembimbing ibadah haji, perempuan yang kita perbanyak juga. Karena kita tahu bahwa jamaah haji kita yang perempuan itu tentu kalau mau berdiskusi atau bertanya tentang fikih keperempuanan, tentu lebih nyaman bertanya kepada pembimbing yang sesama perempuan. Itu juga salah satu yang kita lakukan untuk. Di dalam persiapan petugas haji juga kita isi dengan kultur dan kebudayaan Arab. Kita berikan kepada petugas haji kita. Bahasa Arab juga kita berikan, walaupun bukan bahasa Arab yang penuh standar, paling tidak bahasa Arab yang bisa dibuat berkomunikasi secara kasar lah. Itu soal petugas haji begitu ya. Bagaimana dengan yang juga menjadi tolak ukur adalah ketika puncak haji di Armusna, persiapan yang tadi saya sebutkan soal tenda, kemudian toilet umum, termasuk juga soal catering, itu yang kemudian harus ada perbaikan lagi. Begitu. Armusna sebagian besar ditangani oleh syarikah, termasuk cateringnya dan tempat-tempat. Karena itu kita selalu komunikasi dengan dua syarikah ini untuk menyiapkan ketiga tempat ini Armusna ini dengan sebaik-baiknya. Termasuk kita minta penambahan toilet di terutama di Mina. Toilet ini selama ini toilet buang air besar dan air kecil campur jadi satu, itu membuat panjang antrian. Kita minta tolonglah dibagi lagi, ada tambahan khusus toilet yang untuk buang air kecil sendiri sehingga lebih cepat bergerak antriannya, sehingga tidak harus panjang seperti yang selama ini. Jadi ketika kemarin ada 8 syarikah dan sekarang lebih dipadatkan lagi 2 syarikah, tentu saja kita harapkan ini ada koordinasi yang lebih optimal dan juga lebih efektif ya. Betul. Ya. Mereka sudah berkantor di Jakarta dan setiap ada permasalahan kita telepon, mereka datang. Oke, baik. Bagaimana kemudian Komnas Haji dan juga Umroh nantinya akan melihat apa-apa saja yang sudah dilakukan Kemenhaj jelang musim haji 2026 ini, dan apa pula catatan pelajaran dari pelaksanaan haji sebelumnya? Kita akan bahas langsung sesaat lagi di Haji Outlook 2026.